Palestina adalah wilayah kecil tanah yang telah memainkan peran penting dalam sejarah kuno dan modern Timur Tengah. Sejarah Palestina telah ditandai dengan konflik politik yang sering terjadi dan perampasan tanah dengan kekerasan karena pentingnya bagi beberapa agama besar dunia, dan karenanya Palestina berada di persimpangan geografis yang berharga antara Asia dan Afrika. Mengalami konflik bertahun-tahun dengan Israel, inilah 10 fakta konflik Palestina dan Israel yang tiada henti-hentinya. Pertama, konflik tanah, bukan konflik agama. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel merupakan konflik berebut wilayah ataupun tanah. Konflik ini terjadi bertahun-tahun antara Palestina dan Israel. Meskipun pada umumnya digambarkan sebagai bentrokan yang memecah belah antara Islam dan Yudaisme, konflik Israel-Palestina berbakar pada nasionalisme dan klaim teritorial yang bersaing. Abad ke-19 melihat peningkatan rasa nasionalisme di Eropa dengan banyak negara yang menyerukan negara merdeka mereka sendiri. Di antara politisi dan pemikir yang menganjurkan nasionalisme adalah Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi yang menyerukan pembentukan negara bagi orang Yahudi. Hari ini, ia dianggap sebagai bapak pendiri Zionisme. Orang Palestina yang mula-mula dikendalikan oleh Utsmaniyah dan kemudian dijajah oleh Inggris sudah terlalu lama menginginkan negara Palestina yang merdeka dan otonom. Akibatnya, konflik itu berpusat di sekitar ide-ide nasionalisme yang bertabrakan dan saling kuat, dengan masing-masing pihak gagal mengakui legitimasi klaim pihak lain. 2. Konflik dimulai sejak periode wajib Inggris. Menyusul jatuhnya kekaisaran otonom setelah Perang Dunia Pertama, Inggris mengambil alih wilayah Palestina dalam periode yang dikenal sebagai Mandat Inggris. Selama waktu itu, Inggris menciptakan berbagai institusi untuk Muslim, Kristen, dan Yahudi yang menghambat komunikasi dan mendorong perpecahan yang semakin besar di antara kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Balfour, Inggris memfasilitasi imigrasi orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina. Ini menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara kedua kelompok, dan dalam periode antara 1920 sampai 1939 populasi Yahudi meningkat lebih dari 320.000 jiwa. Namun, tidak seperti orang Yahudi Palestina, orang Yahudi Eropa tidak berbagi pengalaman hidup yang sama dengan tetangga Muslim dan Arab. Mereka sebaliknya, mereka berbicara bahasa Yiddish dan membawa serta budaya dan ide mereka sendiri. 3. Perang Arab-Israel tahun 1948 merupakan titik balik dalam konflik tersebut. Bertahun-tahun ketegangan itu meningkat, dan upaya gagal untuk membagi Palestina menjadi dua negara oleh PBB, perang pecah antara Israel di satu sisi dan koalisi negara-negara Arab di sisi lain. Selama waktu itu, inilah Israel membuat deklarasi kemerdekaan mereka secara resmi. Secara resmi, mereka mendirikan negara Israel. Sehari setelahnya, secara resmi dinyatakan sebagai hari nafkah oleh warga Palestina, yang berarti hari bencana. Setelah 9 bulan pertempuran sengit, Israel muncul sebagai pemenang, menguasai lebih banyak tanah daripada sebelumnya. Bagi orang Israel, ini menandakan awal negara bangsa mereka dan realisasi dari keinginan lama mereka akan tanah Yahudi. Namun bagi orang Palestina, itu adalah awal dari akhir meninggalkan banyak orang tanpa kewarganegaraan. Akhirnya, sekitar 700.000 warga Palestina mengungsi selama perang, melarikan diri ke negara-negara Arab tetangga. 4. Intifada pertama adalah pergerakan Palestina
yang terorganisir pertama. Dimulai pada tahun 1987, Intifada pertama melihat organisasi pergerakan sipil Palestina yang tersebar luas dan berlawanan aktif sebagai reaksi terhadap apa yang diklaim orang Palestina sebagai penganiayaan dan penindasan Israel selama bertahun-tahun. Kemarahan dan frustasi yang meningkat ini memuncak pada tahun 1987 ketika sebuah mobil sipil bertabrakan dengan truk pasukan pertahanan Israel. 4 warga Palestina tewas memicu gelombang protes. Orang-orang Palestina menggunakan beberapa taktik selama pemberontakan, termasuk memanfaatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka dengan memboikot lembaga-lembaga Israel dan penolakan untuk membayar pajak Israel atau bekerja di pemukiman Israel. Metode yang lebih kejam seperti pelemparan batu dan molotov di IDF dan infrastruktur Israel juga tersebar luas. Reaksi Israel sangatlah keras. Jam malam diberlakukan, rumah-rumah warga Palestina dihancurkan dan persediaan air dibatasi. 1962 orang Palestina dan 277 orang Israel tewas dalam kerusuhan tersebut. Intifada pertama telah digembor-gemborkan sebagai saat ketika orang-orang Palestina mampu mengorganisir diri mereka sendiri terlepas dari kepemimpinan mereka dan memperoleh liputan media yang luas dengan Israel menghadapi kecaman karena penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Intifada kedua dan jauh lebih kejam akan menyusul pada tahun 2000. 5. Palestina diperintah oleh otoritas dan Hamas. Sebagaimana ditetapkan oleh Kesepakatan Oslo tahun 1993, otoritas nasionalis Palestina diberikan kendali pemerintahan atas bagian-bagian Gaza dan tepi barat. Saat ini Palestina diperintah oleh dua badan yang bersaing. Otoritas Nasional Palestina atau PNA sebagian besar mengontrol tepi barat, sementara Hamas menguasai Gaza. Pada tahun 2006, Hamas memenangkan mayoritas dalam pemilihan Dewan Legislatif. Sejak itu, hubungan yang retak antara kedua faksi telah menyebabkan kekerasan dengan Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007. 6. Tidak termasuk Yerusalem Timur, lebih dari 400.000 pemukim Yahudi tinggal di pemukiman tepi barat. Di bawah hukum internasional, pemukiman ini dianggap ilegal karena melanggar batas tanah Palestina. Dan banyak orang Palestina berpendapat bahwa mereka melanggar hak asasi manusia dan kebebasan bergerak mereka. Namun, Israel dengan keras membantah legalitas pemukiman dengan klaim bahwa Palestina bukan negara. Isu pemukiman Yahudi adalah salah satu penghalang jalan utama bagi perdamaian di kawasan itu, dengan banyak warga Palestina yang dipaksa meninggalkan rumah mereka saat pemukiman Israel dipindahkan. Presiden Palestina Abbas sebelumnya menyatakan bahwa pembicaraan damai tidak akan diadakan kecuali pembangunan pemukiman dihentikan. 7. Pembicaraan Clinton merupakan yang paling dekat yang dicapai kedua belah pihak untuk menempa perdamaian, namun mereka gagal. Pembicaraan damai antara dua negara yang bertikai telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa hasil, termasuk di Kesepakatan Oslo pada tahun 1993 dan 1995. Pada bulan Juli tahun 2000, Presiden Bill Clinton mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat ke pertemuan puncak di Camp David, Maryland. Setelah awal yang menjanjikan, pembicaraan terhenti. Pada bulan Desember tahun 2000, Clinton menerbitkan parameter pedoman untuk menyelesaikan konflik. Kedua belah pihak menyetujui pedoman dengan beberapa keberatan dan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendekati kesepakatan. Namun mungkin tidak mengejutkan, kedua belah pihak tidak dapat mencapai kompromi.
8. Penghalang tepi barat dibangun pada tahun 2002. Selama Intifada kedua, tembok tepi barat dibangun untuk memisahkan wilayah Israel dan Palestina. Pagar telah digambarkan sebagai tindakan keamanan oleh Israel, mencegah pergerakan senjata, teroris, dan orang-orang ke wilayah Israel. Namun, orang Palestina melihatnya lebih sebagai segregasi rasial atau tembok apartheid. Sebelumnya, pada tahun 1994, konstruksi serupa dibangun memisahkan Israel dan Gaza untuk alasan yang sama. Namun, Palestina mengklaim tembok itu tidak mengikuti perbatasan yang ditetapkan setelah perang pada tahun 1967 dan pada dasarnya adalah perampasan tanah yang tidak tahu malu. Baik Palestina maupun organisasi hak asasi manusia juga berpendapat bahwa hambatan tersebut melanggar hak asasi manusia dengan membatasi kebebasan bergerak. 9. Pemerintah Donald Trump pernah mencoba kesepakatan damai baru. Rencana perdamaian untuk kemakmuran Donald Trump diresmikan pada tahun 2019 yang menguraikan investasi 50 miliar dolar yang sangat besar di wilayah Palestina. Namun, terlepas dari janji-janjinya yang ambisius, rencana tersebut mengabaikan isu sentral kenegaraan Palestina dan menghindari poin-poin kontroversial lainnya seperti pemukiman, kembalinya pengungsi, dan langkah-langkah keamanan di masa depan. Meskipun dijuluki sebagai kesepakatan abad, banyak yang percaya itu menuntut terlalu sedikit konsensi Israel dan terlalu banyak pembatasan Palestina, dan sepatutnya ditolak oleh yang terakhir. 10. Eskalasi lebih lanjut dalam kekerasan mengancam perang. Pada musim semi 2021, konflik baru muncul setelah bentrokan berhari-hari antara warga Palestina dan polisi Israel di sebuah situs suci Yerusalem Timur yang dikenal sebagai Temple Mount bagi orang Yahudi dan Al-Haram Al-Sharif bagi Muslim. Hamas mengeluarkan ultimatum kepada polisi Israel untuk memindahkan tentara mereka dari lokasi, yang bila dibiarkan tidak terpenuhi diikuti dengan peluncuran roket dengan lebih dari 3.000 tembakan ke Israel Selatan oleh militan Palestina selama beberapa hari mendatang. Sebuah pembalasan puluhan serangan udara Israel di Gaza menyusul, menghancurkan jaringan terowongan militan dan dibangun tempat tinggal dengan sejumlah pejabat Hamas dan warga sipil tewas. Di kota-kota dengan populasi campuran Yahudi dan Arab, kerusuhan massal juga pecah menyebabkan ratusan penangkapan, dengan Lot dekat Tel Aviv mengatakan keadaannya darurat. Dengan Israel memposisikan pasukan mereka di perbatasan dengan Gaza dan ketegangan yang tidak mungkin mereda, dan PBB khawatir perang skala penuh antara kedua belah pihak mungkin akan membayangi cakrawala.